Biasanya, menurut Ajis, kalau ada penampakan semacam itu di sudut mata, ketika dia noleh, sosok ini nggak akan ada lagi. Tapi waktu itu pas Ajis ini noleh, sosok nenek ini masih ada di sana, bahkan dia masih jalan mendekati Ajis. Jadi Tono ngomong seperti biasa, "Permisi ya, Nek. Saya mau ngambil makanan, Nek." Lah nenek ini jawab dengan biasa, "Oh, yongger, yongger." Jadi kayak bener-bener dia ini kayak manusia. Kakinya Ajis ini ada yang mijit. Jadi dia kerasa betul. Barulah dia buka mata pelan-pelan. Di situ dia melihat ada sosok nenek-nenek yang biasa dia temui itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Ajis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Mas Ajis ini sekarang 39 tahun. Di sekitaran tahun 2014, dia menikah dengan seorang perempuan namanya Safitri. Setelah menikah itu Mas Ajis dan istrinya tinggal di rumah mertua. Mertuanya sendiri ini adalah seorang pekerja kantoran, dan mertua yang perempuan adalah bekerja di sebuah kantor instansi pemerintahan. Jadi intinya dua orang mertua Mas Ajis ini adalah seorang pekerja. Jadi aktivitas setiap pagi itu mereka selalu bangun di sekitar jam 6 pagi. Biasanya mereka sarapan lebih dulu. Sekitar jam 7 pagi mereka berangkat. Sedangkan Ajis sendiri waktu itu dia adalah seorang pengacara, di mana Mas Ajis sendiri mengakui pada tahun-tahun itu dia baru pertama kali dilantik sebagai seorang pengacara dan masih sepi job. Dia masih ikut teman-temannya, ikut berpartner dengan teman-temannya. Jadi di masa-masa itu dia mengakui pemasukannya ini juga jarang. Dari situ dia mulai berpikir untuk buka usaha baru dengan istrinya. Istrinya sendiri juga nggak kerja. Nah, singkat cerita dia punya usaha jual beli sabun mandi, sabun muka, sampo, dan lain sebagainya. Karena Ajis punya kenalan distributor. Mulai sejak itu usahanya ini jalan. Sampai satu ketika di sekitaran tahun 2016, dia punya kenalan seseorang. Dia bisa membiayai modal untuk usaha Ajis. Jadi pemodalnya ini pengen Ajis dan istrinya punya produk skincare. Jadi mulai saat itu mereka mulai berproduksi sampai membuat izin untuk skincare-nya itu. Nah, singkat cerita usahanya ini mulai jalan. Bahkan 1 tahun kemudian dia bisa membeli mobil dan sudah bisa nyicil rumah.
Nah, perlu diketahui bersama, ada catatan tersendiri dari Mas Ajis bahwa selama dia tinggal di rumah mertuanya itu, memang ada beberapa kata-kata dari mertuanya itu yang nggak enak didengar telinga. Terutama ketika Ajis awal-awal tinggal di sana, dia masih belum punya pekerjaan yang tetap. Dia ini sering ditanya oleh mertuanya. Intinya pertanyaan mertuanya itu nyindir si Ajis, supaya listrik, air, dan juga biaya keamanan dan juga kebersihan di tempat dia tinggal itu dibayar oleh si Ajis. Jujur waktu itu Ajis ini juga keberatan karena pemasukannya belum banyak. Meskipun 1 bulan dia mengeluarkan uang 700.000 untuk listrik, air, dan kebersihan, ini dirasa berat oleh Ajis. Dari situlah kemudian dia kerja dan sampai dia dapatkan modal. Akhirnya dia punya usaha skincare dan dia sudah bisa nyicil rumah. Jadi mulai saat itu dia putuskan untuk pindah rumah. Dia nggak mau tinggal lama-lama di rumah mertua. Nah, pada saat dia tinggal di rumahnya sendiri itu, jarang sekali orang tuanya ini datang ke rumah. Suatu ketika, anak kedua Ajis ini lahir. Orang tuanya datang ke sana. Nah, disinilah mertua perempuan Ajis ini mulai berkomentar tentang rumah mereka, rumah Ajis dan istrinya ini. Intinya mertua perempuan ini nggak setuju. Ada kolam di belakang rumah. Menurut mertua perempuan, hal ini nggak bagus secara feng shui mungkin, atau secara pokoknya menurut kepercayaan mertua perempuan ini nggak bagus ada kolam di belakang rumah. Jadi intinya mertua perempuan ini minta supaya kolam ini dibongkar. Nah, sepulang mertuanya ini ke rumah, Ajis dan istrinya ini bertengkar, mempermasalahkan kolam tersebut. Karena kolam ini adalah keinginan dari Ajis sendiri, dan dia bersikukuh bahwa kolam ini nggak mau dibongkar. Tapi istrinya bilang, sudahlah mas, supaya ibu kalau kesini lagi nggak ngomel-ngomel. Di situ Ajis ini mulai berpikir, ini ibu ini, maksudnya ibu mertua ini, dia ngomong ke istrinya, ibumu itu kenapa? Kita ini sudah tinggal sendiri, ini rumah kita sendiri, kita yang bayar, kok masih ikut campur urusan seperti ini? Nah, dari situ mulailah Ajis ini ungkit-ungkit masa lalunya. Terutama dia mengungkit permasalahan ketika dia masih tinggal di rumah mertuanya itu. Inilah yang membuat akhirnya dia bertengkar dengan istrinya, dan hal itu berlangsung lama. Hampir 5 harian mereka ini nggak saling bicara di dalam rumah. Sampai pada akhirnya dia berpikir, si Ajis ini, gimana pun juga istriku ini partner kerja. Kalau dia terus-terusan gondoan, dia terus nggak saling ngobrol, padahal dia tinggal satu rumah, ini malah jadi permasalahan yang serius. Dia nggak bisa kerja sama dengan istrinya. Dari situ dia merendahkan egonya, si Ajis ini minta maaf ke istrinya. Dan dari situ mereka berdamai lagi. Nah, singkat cerita, usaha ini tetap jalan, dan kolam ini akhirnya dibongkar oleh Ajis. Ketika mertuanya datang lagi ke sana, ada lagi hal yang dipermasalahkan oleh mertuanya, terutama yang mertua perempuan ini. Jadi Ajis ini punya jemuran, ada tangga yang menuju ke atas. Tangga ini memang nggak terlalu safety, artinya untuk pegangan itu hanya satu sisi. Jadi mertuanya bilang, sudahlah, nggak usah tangga yang kayak gitu. Berapa sih kalian pasang tangga yang aman gitu loh, biar anak-anak naik. Menurut Ajis, ini anak-anak ini masih kecil, anak-anak nggak diperbolehkan naik ke atas. Toh juga di atas ini untuk jemuran, bukan untuk tempat nongkrong. Jadi dirasa nggak perlu lah. Apalagi untuk merubah tangga ini harus merenovasi total, karena ada beberapa bagian yang sudah permanen dengan tangga. Nah, di situ Ajis nggak setuju, dia akhirnya bertengkar lagi. Setelah mertuanya ini pulang, mereka bertengkar lagi, suami istri ini. Nah, singkat cerita, pertengkaran semacam itu sering terjadi dikarenakan mertua perempuan yang cawe-cawe urusan rumah tangga mereka. Dan pada saat itu, pada saat COVID ini melanda, ini dirasakan betul oleh Ajis dan istrinya. Pemasukan ini benar-benar berkurang drastis. Dia yang punya reseller di mana-mana, dia sudah menjalin hubungan dengan pelanggan-pelanggan, ini tiba-tiba lepas sendiri-sendiri. Yang biasanya setiap bulan mereka bisa menghasilkan puluhan juta. Pada saat COVID itu, hanya untuk mendapatkan uang 1 juta, mereka kerepotan. Sampai waktu itu dia ingat, bahkan untuk membeli susu anaknya ini dia nggak bisa.
Bahkan untuk membayar iuran setiap bulan di perumahan itu, dia pun nggak bisa. Sedangkan mereka sendiri ini nggak pernah punya simpenan. Setiap kali mereka ada pemasukan, selalu untuk membayar rumah, bayar cicilan mobil, bayar keperluan yang lain, dan lain sebagainya. Jadi total ketika mereka 1 bulan ada pemasukan, ini selalu habis untuk keperluan lain-lain. Jadi pada saat mereka kesulitan di COVID itu, mereka nggak punya simpenan. Hanya ada beberapa perhiasan, dan juga di situ mereka melihat mobil ini harus dijual, karena sudah nggak ada lagi barang yang bisa dijual. Dan mereka memutuskan perhiasan emas lebih dulu yang mereka jual. Nah, di masa-masa COVID itu mereka merasakan masa-masa sulit. Sampai pada akhirnya mertuanya ini dengar kabar tentang itu, dan pada akhirnya mertuanya ini ngajak ngobrol Ajis secara serius. Ajis ini didudukkan, di situ juga ada Safitri istrinya. Intinya mertua laki-laki dan mertua perempuan ini bilang, kalau seperti ini terus keadaannya, kasihan anak sama istrimu. Seharusnya kamu sebagai laki-laki itu bisa lebih kreatif lagi. Kalau ada permasalahan seperti ini, harus bisa berpikir yang lain. Inilah kenapa dari dulu bapak sama ibu itu nggak setuju kamu nggak punya pekerjaan yang tetap. Nah, disitulah Ajis ini merasa tersinggung. Dan dia bilang ke mertuanya, sudah Bu, ini tanggung jawab saya, ini rumah tangga saya. Intinya seperti itulah. Singkat cerita, sepulangnya dari sana, mertuanya ini ngasih keputusan. Intinya keputusan ini sangat berat dan dinilai aneh oleh Ajis. Mertuanya bilang supaya Ajis menceraikan istrinya. Tentu waktu itu Ajis nggak mau, dia nggak terima. Wong cuma urusan ekonomi aja kok kita disuruh bercerai. Kan ini aneh. Apalagi rasa kasih sayang Ajis dan istri dan anak-anaknya itu masih ada. Nggak mungkin dia dipisahkan. Tapi hal ini berlanjut terus. Bahkan sampai pada satu ketika mertuanya ini datang bersama beberapa paman-paman dari istrinya. Mereka datang membicarakan hal ini lagi. Intinya pada waktu itu Ajis disuruh menceraikan. Bahkan ada sesuatu yang aneh menurut Ajis. Semenjak mertuanya nyuruh Ajis bercerai, ini istrinya itu gelagatnya aneh. Mohon maaf, dia sudah mulai nggak mau diajak berhubungan suami istri. Sikapnya mulai berubah jadi lebih dingin. Kata-katanya selalu kasar dan membuat Ajis itu sakit hati. Muncul kecurigaan pada si Ajis karena mertuanya ini memang suka berhubungan dengan dukun. Dan Ajis ini curiga, jangan-jangan istriku ini sudah diguna-guna. Dia seolah-olah ini nggak mau lagi berhubungan dengan Ajis. Pada akhirnya, si Ajis ini ngobrol dengan teman-temannya. Ajis ini nggak punya orang tua. Dia hanya tinggal seorang diri, dan paman dan juga tante-tantenya ini tinggalnya jauh-jauh. Jadi dia nggak punya teman untuk curhat. Curhatlah dia ke salah satu orang temannya. Temannya ini adalah resellernya dulu. Dia juga mengungkapkan karena kondisinya susah seperti ini. Temannya bilang, ya sudahlah, kalau memang keinginan mertuamu seperti itu, kamu ceraikan aja, biar dia tahu rasa. Untuk nafkah, kalau nantinya kamu sudah dapat pekerjaan yang layak, kamu dapat pemasukan, kamu bantu istrimu, jangan lupakan anak dan istrimu. Ini pesan dari salah satu orang temannya. Beberapa hari kemudian, Ajis ini ditelepon oleh salah satu orang temannya. Beliau namanya Pak Bandi. Pak Bandi dulunya adalah seorang reseller juga. Dia baik juga orangnya, dekat juga dengan si Ajis. Diteleponlah Ajis. Pak Bandi tahu betul posisi Ajis waktu itu. Nah, Pak Bandi ini adalah seorang kepala sekolah. Dia kepala sekolah di sebuah sekolah alam, sekolah Bonafit lah intinya. Dia dipanggil ke sana, diajak ngobrol awalnya. Awalnya Pak Bandi ini cuma ngajak ngobrol gimana ceritanya kok sampai nggak ada pemasukan dan lain sebagainya. Yang kedua, Pak Bandi juga menanyakan kenapa kok sampai seperti itu. Kenapa kok kamu sampai disuruh cerai sama mertuamu. Ajis cerita semua. Sampai satu titik barulah Pak Bandi ini tahu. Ternyata Ajis ini nggak ada pemasukan sama sekali. Bahkan mobil dan rumahnya ini, mobilnya sudah dijual, rumahnya sudah disita bank. Dia nggak punya simpenan sama sekali. Perhiasan dan juga beberapa benda-benda berharga sudah dibawa oleh istrinya. Jadi Ajis waktu itu hanya ada uang di ATM sekitar 320.000. Dia masih ingat betul waktu itu. Nah, Pak Bandi ini saking kasihannya.
Dia itu sampai ngasih uang saku ke Ajis untuk biaya transport, karena dia nggak ada transportasi, motor nggak ada, kemana-mana dia selalu naik angkutan. Jadi setelah ngobrol-ngobrol itu Pak Bandi ngasih uang saku, dan Ajis ini bingung dia mau kemana. Rumah paman dan tantenya ini jauh-jauh semua. Jadi yang dia lakukan waktu itu, dia tidur di masjid. Dari masjid ke masjid dia pindah-pindah. 3 hari setelah dia bertemu Pak Bandi, dia ditelepon lagi sama Pak Bandi. Mas Ajis, bisa ke sini nggak? Kesanalah lagi. Dia menuju ke sekolahannya Pak Bandi. Ketika ada di sana, Pak Bandi bilang, Mas Ajis, ini mohon maaf ya, saya nggak mau niat menyinggung Mas Ajis, tapi ini ada pekerjaan buat Mas Ajis. Kira-kira mau terima nggak? Ini kerjanya tukang kebun Mas di sini. Tapi yang lebih saya utamakan, kalau tukang kebun ini ada tempat untuk istirahat. Mas Ajis bisa tidur di sini. Nah, Ajis ini tanpa pikir panjang langsung menerima kerjaan ini. Akhirnya diterimalah pekerjaan itu. Langsung anak buah dari Pak Bandi ini ngantarkan Ajis menuju ke satu tempat. Pertama kali dia diajak dulu jalan-jalan ke sekolah. Sekolah ini adalah sekolah alam. Jadi lebih banyak pohon-pohon besar dan lebih banyak taman di sana dibandingkan ruang kelas. Yang diketahui oleh Ajis, siswa-siswa di sini ini biasanya belajarnya dimanapun mereka suka, nggak perlu di kelas. Kalau memang pada jam mata pelajaran itu dia ingin belajar di kantin, ya mereka akan belajar di kantin. Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi waktu itu Ajis ini diajak jalan-jalan. Sekolahan ini besar banget, dan di belakang itu sudah banyak sekali hutan-hutan lamtoro, dan juga beberapa persawahan, ada juga kolam ikan. Semua ini difungsikan untuk sekolah alam itu. Setelah keliling-keliling, barulah Ajis ini dibawa ke satu tempat. Tempatnya ada di pojokan. Ada sebuah bangunan. Bangunan ini nggak terlalu besar, mirip seperti kos-kosan ukuran 4x3 meter lah. Disinilah Ajis nantinya tinggal. Di situ sudah tersedia kasur, ada lemari kecil, dan ada satu kipas angin. Nah, karyawan dari Pak Bandi ini menjelaskan, kalau Mas Ajis tidur sini, nanti saya infokan ke pihak security yang ada di depan. Intinya Mas Ajis nggak tidur di sini sendirian. Masih ada 2 security yang jaga di depan. Biasanya mereka keliling sampai sini kok, Mas. Jadi Mas Ajis nggak usah khawatir. Mungkin karyawan ini ngomong seperti itu ke Ajis, dia ini sudah berpikiran bahwa Ajis ini akan takut karena di belakang itu sudah hutan-hutan lamtoro, pohon-pohon lamtoro, ada persawahan dan juga ada tambak. Nggak ada lagi perumahan di sana. Setelah ngobrol seperti itu, akhirnya Ajis kembali lagi ke Pak Bandi, dan dia baru mulai kerja keesokan harinya. Pagi itu, Ajis ini datang. Dia bawa semua barang-barangnya. Jadi sempat di masjid itu, Ajis ini ditawari tinggal oleh pengurus masjid. Barang-barang Ajis yang 2 buah tas itu sempat dititipkan di sana. Diambil semua oleh Ajis, mulailah dia tinggal di sekolah itu. Pagi itu dia masih didampingi salah satu orang karyawan Pak Bandi. Pertama kali dia membersihkan rumput-rumput liar. Kemudian dia harus nyiram-nyiram tanaman. Tanaman-tanaman di sana pun juga banyak sekali yang harus disirami. Memang nggak harus dikerjakan dalam jangka waktu beberapa jam. Bisa seharian sampai sore hari. Yang penting semua tanaman ini harus dirawat. Itu aja kerjaan Ajis. Kadang-kadang ada juga beberapa guru yang juga menyuruh Ajis pergi ke satu tempat. Ajis pun menerima dan dia selalu dapat tips. Dia manfaatkan betul. Jadi pada saat dia ini tinggal di tempat itu, di sekolah itu, sekitar 2 mingguan, barulah dia ini mengalami kondisi yang benar-benar menurut Ajis itu aneh. Sebelum-sebelumnya memang Ajis cerita dia pernah melihat penampakan-penampakan, dia pernah. Dia diganggu suara-suara, dia pernah. Tapi pada saat dia tinggal di sekolah itu, ini gangguannya benar-benar ekstrim. Karena Ajis waktu itu masih kalut, dia kepikiran anak dan istrinya, dia masih kepikiran kata-kata mertuanya, dia ini mengalami gangguan, pikirannya itu selalu terganggu. Kadang-kadang dia nangis sendiri. Ya maklum lah, kita bisa memahami orang yang depresi seperti Ajis ini. Yang semula dia hidup bergelimang harta, tiba-tiba hartanya habis dan dia ditinggal anak dan istrinya. Jadi dia benar-benar merasakan kadang-kadang kalau dia diam sendiri, dia nggak punya teman ngobrol,
Dia keinget semua. Dia kangen dengan anak istrinya, dia keinget kata-kata yang menyakitkan dari mertuanya. Inilah yang membuat dia nangis seorang diri. Nah, malam itu, sekitar jam 10 malam, Aziz ini sudah selesai cuci tangan, cuci kaki, dia sudah makan, dia bersiap tidur. Tapi karena malam itu cuacanya ini sumuk, gerah, dia keluar dari tempatnya. Jadi keluar dari pintu itu sudah menghadap ke alam luar. Artinya di situ dia bisa melihat kondisi sekolahan, dia bisa melihat lapangan, di sebelah kanan dia bisa melihat jajaran pohon lamtoro dan juga persawahan, ada juga tambak. Dia keluar sambil menikmati suasana. Akhirnya di situ, karena dia seorang diri, si Aziz ini kembali memikirkan tentang istri dan anaknya. Secara tiba-tiba dia neteskan air mata, dia nangis. Dia keinget, dia kangen betul dengan anak istrinya. Ditambah lagi dia keinget kata-kata menyakitkan dari mertuanya. Tiba-tiba dalam lamunannya itu, si Aziz ini melihat dari sudut matanya di sebelah kiri, dia melihat ada seorang nenek-nenek jalan. Nenek ini jalan pelan. Awalnya dibiarin sama si Aziz. Dia nggak peduli. Dia lebih memikirkan dirinya sendiri. Masa bodoh. Tiba-tiba sosok nenek-nenek ini nggak juga menghilang, malah mendekat ke arah Aziz. Otomatis Aziz noleh. Nah, biasanya menurut Aziz, kalau ada penampakan semacam itu di sudut mata, ketika dia noleh, sosok ini nggak akan ada lagi. Tapi waktu itu pas Aziz ini noleh, sosok nenek ini masih ada di sana, bahkan dia masih jalan mendekati Aziz. Di situ Aziz ini kembali mikir, ini nenek beneran atau memang sosok penunggu di sini. Terus akhirnya mendekat ke arah Aziz, dia duduk persis di samping Aziz. Bahkan dia merasakan. Terus Aziz ini tanya, jenengan ini sinten, Mbah? Nenek ini siapa? Terus nenek ini cuma diem. Akhirnya setelah nenek ini diam, Aziz itu agak menjauh. Dia berdiri dari tempat duduknya, dia menjauh, sudah mendekat ke arah pintu kamar, tapi si Aziz ini masih melihat. Ini kok aku ngelihat wujud penampakan, tapi kok wujudnya persis kayak manusia. Akhirnya pintunya Aziz ini ditutup, dia masuk ke kamarnya. Gak sampai 2 menit, dia masih penasaran. Jangan-jangan ini manusia beneran. Dibukalah lagi kamarnya. Begitu pintu kamar ini dibuka, sosok nenek ini sudah nggak ada. Nah, disitulah Aziz berpikiran bahwa berarti ini bukan manusia. Tapi kok wujudnya benar-benar seperti manusia. Bahkan dia melihat dan bahkan dia ini duduk. Ini yang aneh, dia nggak pernah mengalami itu sebelumnya. Selama ini Aziz hanya mendengar suara-suara yang aneh. Ada suara langkah kaki, tapi ini wujudnya nyata. Dan bahkan duduk di samping Aziz. Nah, pagi itu, dia cari karyawan Pak Bandi. Namanya si Tono. Tono ini sudah lama bekerja di sekolahan itu. Nah, Aziz langsung tanya, Mas Ton, aku mau tanya ini. Oh, tanya apa Mas Aziz? Mas Ton, aku ini kan sudah di sini ini 2 minggu lebih. Terus kok baru kemarin aku ini didatengin nenek-nenek. Nah, si Tono ini ketawa. Oh, iya Mas. Biasa itu Mas. Aku juga pernah ketemu. Tapi orangnya baik Mas. Lo nggak, maksudku ini nenek-nenek beneran atau demit? Nah, Tono ini ketawa lagi. Wah, Mas Aziz ini bisa aja Mas. Masa ada nenek-nenek itu jalan di sini sendirian? Di sini nggak ada perkampungan Mas. Ya itu demit Mas. Nah, langsunglah Aziz ini juga memikirkan kejadian semalam. Berarti yang ditemui kemarin itu demit. Tapi kok wujudnya persis kayak manusia? Lah, Tono menjelaskan ke Aziz, memang sosok nenek-nenek ini itu wujudnya kayak gitu Mas. Kalau dia menampakkan diri, ini benar-benar kayak manusia. Bahkan Tono mengaku dia ini pernah ngobrol sama nenek-nenek ini. Ceritanya, Tono itu baru 3 hari kerja di sekolah tersebut. Ada kegiatan di mana siswa ini nginep di sekolah tersebut. Nah, waktu itu Tono menyiapkan makanan untuk siswa. Sekitar jam 10 malam, Tono ini menuju ke belakang sendirian. Begitu dia di belakang, dia ngelihat sosok nenek-nenek ini sudah duduk-duduk di sana. Karena Tono tahu ini bukan manusia, Tono tanya, "Nuhun sewu nggih Mbah, badhe mendhet makman." Jadi Tono ngomong seperti biasa, "Permisi ya Nek, saya mau ngambil makanan Nek." Lah, nenek ini jawab dengan biasa, "Oh, yongger." Jadi kayak benar-benar dia ini kayak manusia.
Jadi Tono waktu ngambil makanan itu, Tono kembali lagi ke depan. Setelah ngantar makanan itu, dia balik lagi ngambil minuman. Dan nenek-nenek itu masih ada di sana. Tono tanya lagi ke nenek ini, kok nenek ini masih di sini sambil Tono ini ngambil minuman? Terus nenek ini jawab, lah wong memang rumahku di sini, Tongger. Nah, si Tono ini memang takut sebenarnya, tapi dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gimana pun juga tugasnya dia ini harus ngambil makanan dan minuman. Setelah dia ngambil minuman, dia berbalik badan, sosok nenek ini masih ada di sana. Bahkan si nenek-nenek ini senyum ke arah Tono. Sampai-sampai Tono ini nggak berani ngelihat ke wajah nenek itu. Dan dia melewati nenek-nenek tersebut. Nah, itulah pertemuan pertama kalinya Tono dengan sosok nenek-nenek ini. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, Tono ketemu lagi dengan sosok nenek-nenek ini. Dan bahkan sama, Tono ini sempat menyapa sosok nenek tersebut. Dan nenek ini pun membalas sapaan dari Tono. Jadi menurut Tono, sosok nenek penjaga di sekolah tersebut ini wujudnya memang kayak manusia. Dan dia bahkan bisa diajak ngobrol. Ketika mendengar cerita ini, Ajis itu juga agak merinding juga. Ini gimana kalau ketemu lagi? Nah, beberapa hari kemudian Ajis nggak pernah lagi ketemu sosok nenek-nenek ini. Pada suatu ketika, di sekolah ini ada acara persami. Seluruh siswa itu nginep di sekolah tersebut. Ada acara semacam perkemahan, tapi siswa-siswa ini tidurnya di kelas. Nah, si Ajis dan Tono ini bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman. Sebelum menuju ke dapur di bagian belakang, Tono sempat ngomong ke Ajis, Mas Ajis, kalau nanti ketemu nenek gimana, Mas? Ya nggak mungkin lah, Ton, kita kan berdua. Kalau kita ditampakin nenek-nenek itu ya pasti kita sendirian. Kalau berdua nggak mungkin lah berani. Ternyata sebelum masuk ke pintu dapur, sosok nenek-nenek ini sudah duduk di sana. Tono ini narik tangannya Ajis, Mas. Itu nenek itu ada di sana, Mas. Nah, Ajis ini juga melihat memang sosok nenek ini pakai jarik, terus pakai baju kebaya. Beliau itu duduk persis di samping pintu. Mereka berdua ini akhirnya bingung. Terus gimana, Ton? Si Tono bilang, ya nggak apa-apa, Mas. Disapa aja kayak biasanya. Bener-bener mereka ini melewati sosok nenek tersebut. Dan wujudnya itu seperti manusia. Kalau mungkin orang yang belum pernah ketemu sosok nenek-nenek ini, mereka akan mengira ini adalah sosok manusia. Padahal ini demit. Pada waktu itu, Tono dan Ajis ini melewati sosok nenek-nenek ini. Mereka ngambil makanan dan ambil minuman. Sosok nenek-nenek ini terus memperhatikan Ajis dan Tono. Mereka pun kikuk, tapi mereka tetap ngambil makanan-makanan tersebut. Tiba-tiba Tono ini nyeletuk. Nek, kok sendirian aja? Nenek ini apa mau di sini terus? Terus nenek ini jawab, yo biarin, wong rumahku di sini kok. Ini Ajis dan Tono ini mendengar nenek ini ngomong seperti itu. Jadi kayak nggak masuk akal. Kayak mereka ini ngobrol dengan manusia. Setelah itu mereka cepet-cepetan dan mereka pun pergi kembali ke depan. Nah, sekitar jam 2:30, Ajis ini mulai merasakan ngantuk. Dia baliklah ke kamarnya. Dia sempat ajak Tono, Ton, tidur di kamarku belakang aja. Si Tono ini bilangnya ada urusan dengan Pak Bandi. Dia disuruh Pak Bandi tidur di kelas mendampingi siswa. Nah, dari situ Ajis pun kembali sendirian menuju ke kamarnya. Waktu itu 2:30. Pas waktu Ajis ini kembali, dia ngelihat sekilas di dalam dapur itu nenek-nenek ini sudah nggak ada. Barulah pas waktu Ajis ini buka pintu kamarnya, dia disapa, mau masuk Tona. Dan dia ngelihat ke belakang ini nggak ada siapa-siapa. Tapi Ajis yakin ini suara nenek-nenek itu. Ajis pun akhirnya cepet-cepetan dia buka pintu kamar, ditutup lagi. Akhirnya di situ Ajis pun tidur. Dan Ajis ini yakin sosok nenek-nenek ini masih ada di depan kamarnya. Nah, nggak terasa Ajis ini sudah kerja di sekolah ini sekitar hampir 3 bulanan. Dia sudah tahu betul siapa saja penunggu-penunggu di sekolah tersebut. Dan terutama yang paling terkenal adalah sosok nenek-nenek ini. Siapapun yang kerja di sekolah tersebut biasanya tahu tentang nenek-nenek ini. Terutama security-security. Mereka tahu semua. Nah, menurut security-security tersebut, nenek-nenek ini selalu muncul di malam-malam tertentu. Jadi nggak setiap hari. Disinilah Ajis mendapatkan informasi baru
menurut keterangan security, Mas Ajis, nenek-nenek itu munculnya itu di malam Rebo. Biasanya di hari Selasa malam Rebo dan juga di hari Jumat malam Sabtu. Selain itu beliau nggak pernah nampak. Itulah kenapa pesan dari beberapa pengurus sekolah, termasuk Pak Bandi, kami ini disuruh ngasih sajen, terutama di hari Selasa malam dan juga di hari Jumat malam. Nah, Ajis sendiri nggak tahu. Loh, memangnya iya Pak? Loh iya, Mas Ajis ini nggak tahu apa? Yang ditugasi itu ya kami ini, security. Setiap hari Selasa malam sama Jumat malam kami selalu ngasih sajen. Biasanya berupa kembang 7 rupa, 1 gelas kopi pahit, dan 1 pak rokok klobot. Nah, itu biasanya kami letakkan di samping aula yang ada di samping lapangan. Satunya lagi kami letakkan persis di pojokan tambak ikan. Nah, setelah itu biasanya kami kembali lagi. Nah, menurut keterangan dari security ini, biasanya setelah mereka naruh sajen, ini sosok nenek-nenek ini datang ke pos. Kadang-kadang ketika mereka ini ketiduran, mereka dibangunin oleh sosok nenek-nenek ini. Dibangunin, "Lele, bangun, Le." Begitu security ini buka mata, nenek ini ngucapin terima kasih. "Matur suwun ya, sudah dibawakan senengane Mbah." Nah, setelah mendapat informasi ini, Ajis akhirnya jadi tahu. Setiap hari Selasa malam, Ajis ini nggak mau lagi duduk-duduk di depan kamar. Dia langsung tidur. Begitupun juga dengan hari Jumat malam. Ajis nggak mau berkeliaran di luar kamar itu sampai malam hari. Karena dia tahu nenek-nenek ini pasti muncul. Nah, ternyata di luar itu semua, ada beberapa kejadian yang pernah terjadi di sekolah ini. Menurut keterangan dari security, sebelum lahan ini dijadikan sekolahan, dulu ada beberapa petak lahan itu yang dijadikan makam penduduk. Makamnya nggak banyak, hanya sekitar 5 makam. Dan pada saat mau dibangun sekolahan, makam ini dipindah. Nah, di lokasi titik bekas makam itulah dirasa angker. Security ini mengaku sering ditemui halal ganjil di sana. Bahkan beberapa security yang sudah keluar, sudah resign, dulunya pernah ditakuti sampai bahkan dia ini diikuti sampai di rumah. Cerita ini didapatkan oleh Ajis. Security ini cerita, ada satu security Mas, tapi orangnya sudah resign. Dia resign ini karena ketakutan, dia diikuti sampai rumah. Ceritanya, kita sebut namanya security ini Andi. Andi itu kontrol di tengah malam. Dia sudah tahu, kalau di hari Selasa malam sama Jumat malam ada penampakan sosok nenek-nenek. Dia pasti nggak berani keliling sampai di belakang kalau hari Selasa malam dan Jumat malam. Karena hari itu adalah hari Rabu, dia keliling sampai ke pelosok-pelosok. Nah, dia ini menuju ke satu tempat di mana di titik itu adalah bekas pemakaman. Dia sendiri nggak tahu awalnya. Dia melihat ada sosok laki-laki, dandanannya itu seperti petani. Dia pakai topi caping, dan sosok laki-laki ini duduk jongkok. Tentu security ini tanya, "Loh Bapak ini siapa? Ayo ikut aku Pak ke depan." Dikiranya bapak-bapak ini maling. Nah, pas security ini mau nangkep bapak-bapak ini, sosok bapak-bapak ini lari. Dan larinya itu kenceng banget, kayak kilatan cahaya, tiba-tiba hilang. Nah, dari situlah si Andi ini ketakutan. Dia lari ke depan, dia cerita ke teman-temannya. Dia dilihatin sosok laki-laki dan menghilang. Nah, setelah kejadian itu, Andi ini sering didatengin sosok laki-laki dengan dandanan petani itu. Tapi anehnya, istri dan juga anak-anaknya Andi ini juga didatengin oleh sosok petani tersebut. Bahkan istrinya itu sering terganggu dan bahkan sampai kesurupan. Nah, dari situlah akhirnya si Andi ini sudah nggak berani lagi kerja di sana. Anehnya, setelah Andi resign dari pekerjaannya itu, setelah dia nggak kerja lagi di sekolah tersebut, gangguan-gangguan ini hilang dengan sendirinya. Suatu malam, Ajis ini nggak sengaja. Dia jalan-jalan, karena hari itu bukan hari Selasa malam dan Jumat malam. Dia jalan, setelah menemui security, dia jalan ke belakang. Iseng-iseng dia melihat kondisi malam hari. Pertama kali dia menuju ke aula. Dia melihat di aula itu ada bekas telapak kaki. Jadi kayak ada telapak kaki orang yang baru dari persawahan, masih ada bekas lumpur. Si Ajis ini kemudian curiga.
ini siapa yang baru nginjak-nginjak aula ini? Padahal aula ini ubinnya itu putih, keramiknya putih. Dan selalu dibersihkan oleh Tono. Jadi waktu itu ketika Ajis melihat ada bekas telapak kaki dan penuh lumpur, Ajis tentu langsung menuju ke security. Dia tanya, "Pak, apa ada orang yang baru dari aula?" "Nggak ada, Tom Ajis." "Coba Pak, ayo dilihat Pak di belakang. Itu ada bekas telapak kaki, kotor semua aulanya." Dua security datang ke sana. Dua security ini melihat juga. Memang ada bekas telapak kaki dan penuh lumpur. Jejak telapak kaki ini menuju ke belakang. Setelah dua security ini menuju mengikuti jejak telapak kaki ini, dua orang security ini berhenti. Terus nyuruh Ajis berhenti. "Mas Ajis, berhenti dulu Mas. Sudah, kita balik aja." "Loh kenapa Pak?" "Ya, ini dulu bekas pemakaman yang kami ceritakan. Jadi besar kemungkinan ya yang bikin gara-gara ya penghuni sini. Sudah, biarin Mas, dibersihkan aja. Kita akan tahu ini bukan maling. Memang ini yang iseng." Nah, di situ mereka balik. Akhirnya dibersihkanlah oleh Ajis bekas lumpur-lumpur ini. Nah, satu malam Ajis ini gelisah. Karena hari-hari sebelumnya dia ini sempat bersih tegang dengan mantan istrinya. Waktu itu, Ajis ini mau ngirim uang ke anak dan juga mantan istrinya itu. Tapi dilarang oleh mertuanya. Nah, tentu Ajis ini kecewa. Bahkan waktu itu Ajis minta tolong ke Pak Bandi supaya uang ini ditransfer ke rekening istrinya. Tapi setelah uang ini masuk ke rekening mantan istrinya, uang ini dikembalikan lagi. Mantan istri Ajis ini bilang bahwa dia nggak mau lagi menerima uang dari Ajis karena dilarang oleh orang tuanya. Yang dipikirkan oleh Ajis ini tentu anak-anaknya. Dia nggak terlalu memikirkan mantan istrinya, apalagi mantan mertuanya. Yang dia pikirkan waktu itu adalah anak-anaknya. Dia kasihan betul. Dan yang membuat Ajis ini sedih adalah dia kangen, tapi nggak bisa ketemu, nggak boleh ketemu. Malam itu Ajis ini kepikiran betul. Dia sampai nangis. Yang jelas waktu itu antara sadar dan nggak sadar, kakinya Ajis ini ada yang mijit. Jadi dia kerasa betul. Barulah dia buka mata pelan-pelan. Di situ dia melihat ada sosok nenek-nenek yang biasa dia temui itu. Loh, Ajis pun refleks. Dia menyapa sosok nenek-nenek ini. "Loh Nek, kok di sini? Kenapa kok aku dipijetin?" Terus si nenek-nenek ini sambil menatap wajahnya Ajis. Beliau bilang, "Wis le, sabar yo le, maring ini uripmu enak. Wis, maring ini uripmu enak." Setelah itu Ajis ini mengalami sebuah kondisi di mana dia itu merasa antara sadar dan nggak sadar. Tiba-tiba sosok nenek-nenek ini sudah nggak ada lagi di hadapannya. Dia langsung berdiri, dia cek pintu kamar. Pintu kamarnya ini dalam keadaan terkunci. Dan dari situ Ajis ini berpikir, kok nenek-nenek itu tadi masuk sini? Terus akhirnya dia mencerna lagi kata-kata dari nenek-nenek itu. Kenapa kok beliau bilang seperti itu? Akhirnya hal ini pun diabaikan oleh Ajis. Nah, 2 minggu setelah Ajis mengalami bertemu dengan nenek-nenek itu, Ajis ini dipanggil oleh Pak Bandi. "Jis, gimana? Ada kabar nggak dari mantan istrimu sama anak-anakmu?" Nah, Ajis cerita, "Nggak Pak Bandi, kondisinya semakin buruk." Terus Pak Bandi bilang, "Jis, ini kamu mau tak kenalin dengan perempuan. Dia ini guru juga, tapi nggak ngajar di sini. Dia ini janda anak 1, orangnya baik insya Allah. Namanya Yanti, mau nggak kamu tak kenalin?" "Pak Bandi, saya ini apa pantas Pak? Saya ini belum punya apa-apa. Saya juga tinggal di sekolahan, nggak punya tempat tinggal." Nah, Pak Bandi ini coba memotivasi Ajis. "Sudahlah Jis, nggak usah terlalu dipikirkan seperti itu. Aku sudah cerita semua ke Yanti. Yanti ini bisa terima kamu. Sudahlah, yang penting niatkan pernikahan ini untuk ibadah kalian." Setelah Pak Bandi ngomong seperti itu, akhirnya mereka ketemuan. Mereka ketemu di sebuah tempat makan. Di situ Pak Bandi bersama istrinya, Mbak Yanti waktu itu sudah bersama anaknya yang usianya 10 tahun. Dia duduk di sana berkenalan dan ngobrol. Ternyata di perkenalan di awal, Ajis ini menilai Yanti ini orangnya sangat humble sekali. Dia enak diajak ngobrol, sering bercanda, bahkan obrolan mereka ini nyambung. Hal yang tidak didapatkan dari mantan istrinya Ajis. Ajis sendiri mengakui pada saat menikah dengan mantan istrinya itu, si mantan istrinya ini memang susah diajak ngobrol. Pendapatnya itu selalu berbeda. Tapi dengan Yanti, dia menemukan kecocokan.
Nah, nggak lama setelah itu, 1 bulan kemudian, Pak Bandi ini ngomong ke Aziz, "Jis, ini orang tuanya Yanti nanyain kamu. Kamu disuruh ke rumahnya, disuruh melamar langsung. Yanti sudah srek sama kamu." Nah, singkat cerita teman-teman, mereka pun menikah. Yanti dan Aziz ini menikah, dan setelah itu Aziz tinggal di rumah Yanti. Sebenarnya masih ada cerita Mas Aziz yang lainnya yang dia alami, yang berhubungan dengan mantan mertuanya. Insya Allah di lain waktu kalau ada kesempatan, cerita Mas Aziz ini akan kami angkat kembali di Kembara Sunyi. Dan di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Aziz yang telah membagikan ceritanya kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia suka, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Nan ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding dekat di atas tangga, mendengarkan unggas bebas